ziarah ten makamipun Mbah Imam Condro, aran asline Abdul Mufti bin Muhammad. Mbah Imam Condro terkenal beliau termasuk darah biru cara ten pewayangan niku napa darah kesatria. Darah kesatria niku artine tidak memandang napa usia. Putrane Said Alwi Bupati Magelang niku diangkat dadi bupati usia 12 tahun. Karena memang ada darah-darah kesatria niku tidak memandang napa usia. Ora wedi ngono aku ditembak beri, aku ngonek di kudeta beri. Itu memang darah-darah seperti itu. Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, niku beliau awal dilantik ayahnya masih hidup, itu dilantik jadi sultan beliau di usia 12 tahun. Tapi karena beliau ini sedikit crash dengan ayahnya, akhirnya diminta kembali, dan di usia 17 tahun ayahnya wafat, beliau langsung menggantikan apa ayahnya. Dan perlu diketahui penaklukan Konstantin itu beliau di usia berapa? 22 tahun ya. Dua usia 40. Lah Mbah Condro, nama aslinya adalah Abdul Mukti, ini beliau darah kesatria, artinya beliau meskipun di usia remajanya beliau ini sudah nopo sudah menjadi pejuang. Seperti Jenderal Sudirman, beliau dari karirnya dari TKR, ya, tentara nopo TKR niku keamanan rakyat, ya, diikuti. Padahal beliau ini tidak ada sedikit pun apa istilah pendidikan militer, malah jadinya sebenarnya seorang guru. Tapi karena jiwanya ini adalah jiwa kesatria, beliau bahkan wafat itu belum usia 40 tahun. Beliau Mbah Condro ini yang saya itu sudah lama sebenarnya ingin mencari Mbah Imam Condro atau Mbah Condro, kalau mboten ngertos imame, tapi namanya nopo Mbah Condro. Kalau nanti diceritani bahwa beliau Mbah Condro ini murid daripada Mbah Ki Damiri. Mbah Ki Damiri ini kakak daripada Ki Wahab Masin, ya. Ki Wahab Sirot. Ibunya namanya Mbah Nyai Mar'ah. Jadi Mbah Nyai Mar'ah itu menikah 2 kali, nama suaminya Sirot semua. Sirot yang pertama itu adalah beliau melahirkan 2 putra. Yang pertama Damiri, yang kedua Abdul Wahab. Nah, sementara yang Sirot kedua ini nikah lagi, namanya Kiai juga, ya, Kiai Sirot. Kalau tidak salah Kiai Sirot Kenayagan apa nggih. Yaitu melahirkan putra bernama Abdul Ghaffar Al-Hafid. Ini dari napa Mbah Nyai Mar'ah. Lah, putra yang pertama dari Mbah Kiai Sirot yang pertama, maka terkenal Mbah Kiai Wahab Sirot, nggih. Nah, Mbah Damiri ini termasuk wali sing jadab. Nah, ini termasuk Mbah Condro ini berguru kepada Mbah Damiri. Mbah Damiri juga wafatnya belum menikah juga, nggih. Makanya saya tanyakan Mbah Condro ini usia 40, beliau sudah sempat menikah apa belum, ya. Mbah Wali Damiri yang ada di Masin ini termasuk salah satu nopo guru dan
guru paling dekatnya Mbah Condro. Jare nggih, kula nate diceritani niku, pantes nek Mbah Condro niki termasuk seorang pimpinan yang sulit ditangkap, sulit ditaklukkan nggih. Bahkan beliau itu sering dicenggih-cenggih apa? Tunggahke nang pundake napa? Pundake Mbah Damiri. Jarene tunggahke nang pundake Damiri, Mbah Damiri ngadeg niku Condro niku saged weruh pasukan musuh yang ada di Tegal, yang ada di paling perek di Rembun itu bisa weruh jare. Itu sing para apa Mbah Condrone apa Mbah Damirine nggih. Dadi nek dicenggih tunggahke nang kene krana murid termasuk kesayangane Mbah Damiri nggih, Mbah Condro niku mampu melihat musuh mbuh kuwi Londo, mbuh kuwi zaman Jepang nggih. Itu mampu melihat musuhnya yang ada di Tegal, yang ada di Pemalang, bahkan yang sudah masuk ke Rembun itu Mbah Condro saged semerep. Sehingga Londo ki paling benci nggih. Dan kelicikan Londo sempat ayah daripada Mbah Condro ini sing arane sapa? Bin Muhammad to. Mbah Muhammad itu sempat ditangkap nggih. Tangkap Londo istilah nggih gawe apa? Nggo mancing kok rik disandra. Mbah Condro ben gelem apa? Gelem metu dari persembunyiannya. Tapi karena foto-foto pendekare dia nggak mau keluar, dan Mbah Condro ini termasuk wafatnya tidak dalam apa? Peperangan ya. Setelah banyak yang beliau lakukan, yang beliau hadapi, diantaranya beliau masih kecil ini sudah melu-melu napa mengusir Belanda, terutama yang agresi, terus dilanjut beliau juga ikut di pasukan melawan tentara Jepang, terus agresi. Yang ketiga juga ikut menumpas PKI pada waktu itu, karena beliau termasuk pimpinan daripada batalion nggih. Jadi nek biyen iki pengin dadi TNI, pengin dadi cara sakniki TNI nggih. Nek biyen ku ora perlu ijazah ketip apa ora Pak Nasir. Pokok gelem dilatih terus akhirnya ku bisa mundak dek kopral, ngemundak mana bisa dadi jenderal. Bahkan dulu banyak nek sing do gelem iki. Itu gelem ki asline para ulama-ulama kiai pengemangku masjid-masjid nggih, ataupun pemangku pondok pesantren itu yang sebenarnya beliau-beliau ini adalah jenderal-jenderal. Ya ono sing gelem dianugerahi jenderal seperti itu, ada yang tidak mau, pokoknya perang udah usai udah neruske mengurus pondok. Tapi sebenarnya nek Pak dianugerahi napa namine gelar ya utawa ning anu ki ya dia para pendiri-pendiri pondok, termasuk Mbah Kiai Mahfud Malang kelasnya cara anu ki bisa bae setara dengan Nasution, setara dengan Jenderal Ahmad Yani, itu banyak. Tapi beliau termasuk Mbah Hashim nggih, yang gelem digelari beliau itu sudah menjadi jenderal bintang 5 nek cara saiki. Cuman beliau ini memang ikhlas nggih, ikhlas dalam berjuang, bukan karena sebuah pangkat nggih. Karena di samping beliau ini ahli di dalam taktik perang, beliau ini juga punya pasukan santri niku apa Pak Nasir. Makanya berhak menyandang pimpinan batalion, kadang pimpinan pokoknya setara dengan jenderal-jenderal itu. Paham ya? Makanya Mbah Condro ini termasuk pimpinan batalion ya. Dan beliau menginduknya selalu mengikuti instruksi dari sang guru, yaitu Mbah Damiri Sirot atau Mbah Damiri Masin. Ibu beliau bernama Mbah Nyai Mar'ah ya, yang mendidik. Nah, Mbah Damiri ini termasuk salah satu kiai ataupun ulama tapi sing jadab. Jadi ora padha karo adine. Nek Mbah Wahab ini ditinggal ayahnya di kandungan ibunya usia 6 bulan.
Lahir wis tanpa ayah. Kuwi adiknya Mbah Damiri sing aran Mbah Ki Wahab. Mbah Ki Wahab ini termasuk ya sahabat karib dengan Ki Samsuri, Mbah Kiai napa ran wi? Mbah Ki Syafi'i bin Abdul Majid to. Mbah Ki Syafi'i Pringlang. Bahkan pernah Pak Di kula niku masin angsale kradinan nggih. Kadang cok napa namine cok subuhan ten ngen Masjid Pringlangu. Nah, Ki Syafi'i ten jejer pengimaman api ambake ten sampinge nggih, ten sampinge. Niku kula kelalen wiridane napa nggih, sempat wiridan. Akhire dilinguk karo karo an Kiai napa namine Kiai Syafi'i. Takoki le kowe ndonga kuwi oleh tik sapa? Dijawab aku tik Ki Wahab Masin. Akhire beliau jaluk terke dolan mriko nggih. Kanten pun nate konconan cuman suwi ora ketemu nggih. Karena siapa? Mbah Ki Wahab itu termasuk mondoknya di Lirboyo. Kalau Mbah Kiai Syafi'i jare nggih termasuk mondoke ten pundi Mbah Ki Rukyat nggih, dan juga nate tabarukan sampai tekan Lirboyo Jombang nggih. Makane pernah kenal karo Ki Wahab. Akhirnya jadi ditemoke beliau nopo layaknya orang yang lama ndak ketemu, rangkul-rangkulan, sehingga ketika ada acara-acara rapat utawa pertemuan NU sering ketemu itu Mbah Kiai nopo Mbah Kiai Abdul Wahab adik daripada Mbah Damiri. Sementara Mbah Damiri itu adalah guru daripada Mbah Condro. Nah, neng Wonopringgo ora perlu digelar teman-teman nggih. Karena apa? Di sini juga gudangnya ulama nggih. Kula jenengan ningali dek mulai Mbah Kiai sapa sing kula jenengan guru kula panjenengan Mbah Abdul Ghafur, termasuk Mbah Ki Anwar. Mbah Ki Anwar itu mertua daripada Mbah Ki Syarif, Mbah Kiai Syarifuddin nggih, Raden Syarifuddin, keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Sing era-era akhir ya termasuk Mbah Kiai sapa? Mbah Ki Taufik nggih, Wonopringgo. Beliau adalah menantu daripada Syekh Mas Duki Lasem nggih. Jadi kene iki nggone apa? Nggon ulama. Bahkan wong suki-suki zaman biyen nggih termasuk akeh ning daerah kene. Di tahun awal 19 nggih. 1900-an sampai tahun 1950-an itu ya wong suki-suki akeh daerah sini. Sampeyan liwat nembe omah-omah kuno bangunan tahun 1902, 1910 nggih. Termasuk ana sing tahun 1930 itu bangunan-bangunan kuno zaman biyen. KPB ataupun koperasi batik pun ya juga di Wonopringgo ini termasuk koperasinya apa istilah maju nggih. Maju dan jalan luar biasa. Biasa jenenge nggon iki ya tetep gonta-ganti nggih. Ulama sing paling akeh zaman biyen ya daerah kene engko pindah nang daerah ngendi. Wong sugih juga kaya ngono ora di tahun 50-an ke atas ya paling akeh nang daerah Kajangan. Nek delok sampean bangunan-bangunan Kajangan di tahun 1950-an ya Kajangan sing menguasai pada waktu itu bangsa Penang, bangsa apa daerah situ nggih. Mungkin itu saja sedikit obrolan tentang napa namine sejarah daripada Mbah Condro ini. Nah, akhirnya dengan gelar Mbah Condro ini wakilan nggih, kebenarane wallahu alam sing gelari Condro juga jare Mbah Damiri nggih. Gelar nama Condro lambuh Mbah Damiri oleh Dendi nggih nama Condro niku. Akhirnya sampai sekarang nama Condro itu melekat pada diri Mbah Mukti bin Muhammad, sehingga akhirnya batalionnya sampai sekarang kadang Banser-Banser itu pun menggunakan nama apa? Condro, Condro 1, Condro 2 karena kehebatannya. Dan beliau tidak mati dalam peperangan karena sakit, dan beliau meninggal masih usia muda. Kelahiran tahun 1926, lahirnya NU, dan beliau tahun 66 sudah meninggal di PKI, penumpasan PKI. Beberapa bulan itu beliau meninggal. Mungkin itu saja, semoga
salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habib turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa sidana wa fil lana ma madaya wasi'al